Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Rawdatul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas Kitabul Jami' yang ditulis atau Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas hadis tentang larangan mencela orang tua, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela orang tua dari orang lain, kemudian orang itu membalas mencela orang tua kita. Dan telah kita jelaskan pula pada pertemuan yang terakhir beberapa perkara yang bukanlah termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Kita sudah sebutkan paling tidak ada 7 perkara yang bukan merupakan kedurhakaan kepada orang tua. Ya, misalnya menolak ketika diperintahkan untuk bermaksiat, kemudian juga mencegah orang tua dari berbuat kezaliman, kemudian menjadi saksi yang memberatkan orang tua, ini juga bukan sikap durhaka. Kemudian menolak untuk dinikahkan dengan pilihan orang tua, ini juga bukan durhaka. Kemudian mencegah orang tua yang pikun dari bertransaksi atau menahan mereka di rumah agar mereka aman, ya, maka yang demikian juga bukan kedurhakaan kepada orang tua. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar kepada orang tua, ini juga bukan kedurhakaan. Bahkan sampai memerangi mereka, ya, memerangi mereka yang kafir, ya, karena memusuhi agama Allah, ini juga bukan merupakan bentuk kedurhakaan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dengan hadis selanjutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis yang akan kita bacakan ini diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini nama aslinya adalah Khalid bin Zaid An-Najjari Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Tapi beliau lebih dikenal dengan panggilan Abu Ayyub. Nama aslinya adalah Khalid ibn Zaid, Khalid bin Zaid. Nah, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya, beliau termasuk sahabat Ansar yang awal masuk Islam. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah bahwa sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini termasuk yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam baiat Aqabah Al-Kubra. Jadi sebelum Nabi itu hijrah dari Mekah menuju kota Madinah, orang-orang Madinah ini datang dulu menemui Rasulullah. Pertama kali mereka menemui Rasulullah pada tahun ke-12 Hijriah, ke-12 kenabian. Jadi pada tahun ke-12 kenabian mereka datang menyatakan keislamannya kepada Rasulullah. Lalu mereka meminta agar ada yang bisa mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Maka Nabi mengirimkan sahabat Mus'ab bin Umair tahun 12 kenabian, dikirimkan. Nah, setelah Mus'ab bin Umair berdakwah di kota Madinah, banyak di antara penduduk kota Madinah yang masuk Islam. Para ulama menyebutkan kenapa kok lebih mudah orang Madinah itu masuk Islam, karena mereka sudah sering mendengar dari orang-orang Yahudi tetangga mereka bahwa nanti akan diturunkan Nabi akhir zaman. Jadi mereka berinteraksi dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini sering mengancam orang-orang Madinah yang masih musyrik, awas kalian ya para penyembah berhala, nanti kami akan perangi kalian bersama Nabi yang akan diutus.
Ternyata nabinya bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari kalangan orang-orang Arab. Orang Yahudinya nggak dapat hidayah, orang Madinahnya dapat hidayah. Maka mereka masuk Islam. Lalu sekitar 70-an di antara mereka datang lagi pada tahun 13 kenabian, bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka berjanji setia, memberikan baiatnya kepada Rasulullah, akan memberikan pelindungan kepada Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah. Ini yang disebut sebagai baiat Aqabah Al-Kubra. Ya, maka setelah mereka kembali ke Madinah, mulailah para sahabat hijrah itu pada tahun 13 kenabian, sampai akhirnya Rasulullah pun hijrah ke kota Madinah. Nah, di antara para sahabat yang ikut dalam baiat Aqabah Al-Kubra, baiat Aqabah yang kedua itu adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga di antara keutamaan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ini, beliau memberikan rumah beliau untuk ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumah beliau itu 2 tingkat. Ketika tiba di Madinah kan otomatis Nabi kan nggak punya rumah. Ya, beliau meninggalkan rumah beliau di Mekah, kemudian beliau pindah ke Madinah, nggak punya rumah. Maka kemudian selama proses pembangunan rumah beliau, beliau tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya? Kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ini berasal dari Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah satu kabilah yang ada di kota Madinah. Nabi SAW itu punya hubungan kekerabatan dengan Bani Najjar. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa dahulu kakek beliau atau kakek buyut beliau lebih tepatnya yang bernama Hashim. Ya, Hashim ini ayahnya Abdul Muttalib. Jadi kan beliau itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Hashim ini adalah kakek buyut beliau. Nah, orang-orang Mekah itu punya kebiasaan berdagang ke negeri Syam. Hashim itu pernah mampir di kota Madinah, kemudian menikah dengan seorang wanita dari kota Madinah yang bernama Salma. Maka dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak namanya Syaibah. Nah, kemudian Hashim ini kembali ke kota Mekah lalu meninggal dunia dalam keadaan tidak banyak orang-orang atau tidak ada orang di Mekah itu yang tahu kalau Hashim itu punya istri sampai punya anak di kota Madinah. Dulu namanya Yathrib. Maka kemudian ada adiknya Hashim namanya Al-Muttalib. Adiknya Hashim namanya Al-Muttalib. Ini dia pergi ke negeri Syam, mampir ke kota Madinah. Baru dia tahu kalau kakaknya itu punya istri, bahkan sampai punya anak. Ya. Ketika itu anaknya sudah berusia 7 tahun. Ya, kenapa dia diberi nama Syaibah? Karena rambutnya itu ada yang putih. Syaibah itu artinya beruban, ya. Orang yang sudah beruban itu Syaibah. Maka dia dipanggil Syaibah. Ketika tahu bahwa kakaknya itu punya anak, ya, namanya Syaibah tadi, maka Al-Muttalib melobi Salma, biarkan ini saya bawa kembali ke kota Mekah, karena bapaknya dulu orang penting di kota Mekah. Kalau saya bawa ke Mekah, mudah-mudahan anak ini nanti bisa tumbuh kembang lalu mewarisi jabatan bapaknya sebagai pemimpin kota Makkah. Awalnya Salma gak ngasih, ya. Tapi kemudian setelah dilobi-lobi oleh Al-Muttalib, akhirnya diberikan izin agar Syaibah itu dibawa kembali ke kota Makkah. Maka dibawalah Syaibah tadi oleh Al-Muttalib. Saat tiba di kota Makkah, orang-orang mengira bahwa Al-Muttalib ini baru saja membeli seorang budak. Ya, seorang budak. Budak itu dalam bahasa Arab itu disebut abdun. Abdun itu budak atau hamba. Maka orang-orang mengira Syaibah tadi sebagai budaknya Al-Muttalib. Lalu dia pun dipanggil dengan Abdul Muttalib. Artinya budaknya Al-Muttalib. Lalu nama ini melekat pada Syaibah. Makanya kita lihat dalam nasabnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini bukan nama asli, tapi bermula dari julukan yang salah kaprah. Kenapa? Karena orang Mekah mengira dia adalah budak yang baru saja dibeli oleh Al-Muttalib. Maka Syaibah atau Abdul Muttalib tadi pun tumbuh di kota Mekah sampai dia menjadi pemimpin di kota Mekah. Nah, kembali kepada kisahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini ya berasal dari Bani Najjar, sama dengan keluarganya Salma. Jadi dia masih keluarganya Salma, sama-sama berasal dari Bani Najjar.
Makanya dia memiliki hubungan yang erat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Ayyub ini adalah seorang yang dermawan. Beliau senantiasa menyediakan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah suatu ketika ya Rasulullah itu merasakan kelaparan. Jadi di siang hari pertama kali itu Umar keluar dari rumahnya. Waktu itu sedang terjadi paceklik ya. Umar keluar dari rumahnya, ketemu Abu Bakar. Kemudian ngobrol mereka berdua. Wahai Umar, apa yang menyebabkanmu keluar dari rumahmu? Maka kata Umar, lapar kata Umar ya, nggak punya makanan. Sama kata Abu Bakar, saya juga nggak punya makanan. Kemudian mereka jalan ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah pun keluar. Ternyata apa? Rasulullah pun sama, Rasulullah nggak punya makanan, lapar. Maka kemudian mereka datang ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari waktu itu sedang berada di kebunnya, tahu Rasulullah datang, dia pulang, dia bawakan kurma. Dia potong satu dahan kurma, kemudian dibawakan kepada Rasulullah. Nah, di sana itu ada kurma yang sudah mengering, dihidangkan di hadapan Rasulullah. Ada rutab, ya, ada busur, ada tamar. Nah, kita itu kan tahu kurma itu ya kurma ya, padahal orang Arab itu menyebut kurma itu dengan berbagai sebutan. Yang pertama namanya tamar. Tamar itu yang kita makan biasanya di Indonesia, itu kurma yang sudah kering. Jadi sebenarnya yang kita makan itu adalah tamar, kurma yang kering. Tapi yang dihidangkan ke hadapan Rasulullah ketika itu ada tamar, ada rutab. Rutab itu kurma muda, tapi sudah manis. Ya, keras-keras kalau kita makan itu rasanya seperti buah sawo. Nah, kemudian ada busur. Busur itu lebih mentah. Nah, itu agak sepet-sepet, tapi ada orang yang suka. Ya, kalau di Indonesia ini terkenalnya sebagai obat kesuburan ya. Makanya banyak orang yang kalau umrah dititipi kurma muda itu busur, rasanya masih sepet-sepet. Ya. Dihidangkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah pun makan, kemudian mengatakan kepada para sahabat, wallahi ya kita itu akan ditanya atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Sekecil apapun yang kita makan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana didapatkannya, kemudian setelah kita makan apa yang kita lakukan dengan nikmat tersebut, bersyukur atau tidak, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun mendoakan Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarganya. Ya. Kemudian di antara keutamaan Abu Ayyub Al-Ansari, beliau ini termasuk orang yang tegas dalam menghadapi fitnah terhadap keluarga Rasulullah. Jadi ada sebuah fragmen dalam Syiarah An-Nabawiyah itu yang disebut sebagai haditsatul ifk. Haditsatul ifkin ini adalah sebuah kedustaan yang dibuat oleh kaum musyrikin, kaum munafikin terhadap ibunda Aisyah. Jadi disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, riwayatnya cukup panjang, bahwa Nabi SAW itu baru pulang dari berjihad. Sebelum sampai di kota Madinah, Nabi singgah di suatu tempat. Ya, singgah dulu sebelum masuk kota Madinah. Nah, saat itu Aisyah turun dari ontanya. Aisyah ikut. Ya, dalam perjalanan tersebut Aisyah turun dari ontanya karena ingin menunaikan hajat. Kemudian beliau pun menyingkir dari keramaian, kemudian menunaikan hajatnya. Setelah menunaikan hajatnya, ibunda Aisyah kembali lagi ke ontanya, tapi beliau meraba-raba dadanya, ternyata kalung yang biasa beliau pakai itu copot, lepas. Maka beliau kembali untuk mencari kalungnya. Nah, orang-orang mengira bahwa Aisyah sudah kembali ke atas ontanya. Lalu Nabi memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan, maka mereka melanjutkan perjalanan. Ya, disebutkan oleh Aisyah ketika itu saya masih bertubuh langsing. Jadi orang itu yang menarik ontanya Aisyah itu tidak bisa membedakan Aisyah itu ada atau tidak di atas ontanya. Kan ontanya itu pakai sekedup. Sekedup itu seperti sebuah kemah kecil ya, untuk menutupi seorang wanita. Jadi dia masuk ke dalam kemah tersebut, kemahnya diletakkan di atas punggung onta. Nah, orang yang menarik itu nggak bisa bedakan karena saking langsingnya ibunda Aisyah, ya mereka tidak bisa bedakan apakah ibunda Aisyah ada di atas atau tidak. Mereka melanjutkan perjalanannya. Tapi ini dulu awal-awal pernikahan. Kalau setelah bertambahnya usia, ya gemuk juga Aisyah. Ya. Kan ada ceritanya Nabi lomba lari sama Aisyah. Pertama kali itu Nabi kalah karena Aisyah masih langsing. Kemudian setelah beberapa tahun Nabi lomba lagi. Nabi yang menang. Kenapa? Aisyah sudah mulai gemuk gitu ya. Nah, kemudian Aisyah kembali, nggak ada lagi orang. Ya. Tiba-tiba datang dari belakang. Ternyata ada sahabat yang berada di belakang pasukan namanya Sofwan bin Al-Mu'attal.
Maka Sofwan bertemu dengan Aisyah tanpa banyak bicara, dia hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana ini kok istrinya Rasulullah ketinggalan? Akhirnya apa? Aisyah dipersilakan naik ke atas onta, dibawa. Nah, ini digoreng oleh kaum munafikin. Wah, ini istrinya Nabi kok jalan sama laki-laki yang bukan mahramnya. Wah, digoreng sama mereka, ya. Maka disebarkanlah isu-isu kalau istri Rasulullah berzina, melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Tujuannya orang munafikin itu bukannya Aisyah tapi Rasulullahnya. Nek bojone ra bener ki berarti kalau istrinya nggak bener berarti suaminya juga nggak bener. Itu maksudnya orang munafik, menyebarkan berita dusta tentang Aisyah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari termasuk orang yang tidak terpengaruh sama sekali dengan gosip-gosip yang disebarkan oleh kaum munafikin. Ya. Ketika dia mengatakan kepada istrinya, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, bagaimana ini orang menyebarkan berita tentang ibunda Aisyah?" Maka satu saja logika yang diutarakan, ya. Kalimat logis yang diutarakan oleh Abu Ayyub kepada istrinya, "Wahai istriku, kamu sendiri ya, mungkin enggak berbuat seperti itu. Wahai istriku, mungkin enggak kamu selingkuh?" "Ya enggak," kata istrinya Abu Ayyub, kata Ummu Ayyub, "enggak mungkin saya selingkuh." Maka Aisyah khairun minki. Aisyah itu lebih baik daripada dirimu. Kalau kamu saja enggak mungkin melakukan perbuatan seperti itu, apalagi ibunda Aisyah. Ya, jadi dia tetap ya kokoh dalam memegang prinsipnya, tidak terpengaruh. Ketika itu ada sebagian para sahabat yang terpengaruh juga dengan cerita tadi, tapi Abu Ayyub Al-Ansari sejak awal tersebarnya berita, beliau tegas ngomong ke istrinya, "Kamu saja enggak mungkin berbuat perbuatan keji seperti itu, apalagi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha." Nah, satu lagi yang spesial dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, beliau itu dimakamkan di tempat yang sangat jauh dari kota Mekah dan Madinah. Ada yang tahu nggak kuburannya Abu Ayyub di mana? Abu Ayyub itu dikuburkan di Istanbul, Turki. Subhanallah. Di benua Eropa. Karena Istanbul itu kan bagian Eropanya Turki. Turki itu kan ada bagiannya yang di Eropa, ada bagiannya yang di Asia. Beliau itu dimakamkan di Istanbul. Sampai sekarang masih ada makam beliau. Ya, di dekat kuburan beliau itu dibuat masjid Sultan Ayyub itu ya. Sultan Ayyub. Nah, kenapa kok Abu Ayyub Al-Ansari itu bisa sampai ke sana? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah ibu kota Imperium Romawi di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di sanalah Kaisar Romawi ya berdiam. Maka Nabi perintahkan para sahabat ya menyebutkan keutamaan-keutamaan penaklukan kota Konstantinopel. Nah, di masa kekhilafahan Bani Umayyah, pada saat sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, beliau memerintahkan orang untuk kaum muslimin untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Abu Ayyub yang sudah tua ikut serta dalam ya penyerbuan tersebut. Tapi di dalam peristiwa tersebut beliau meninggal dunia, lalu beliau minta dimakamkan di tempat di mana kaki-kaki prajurit kaum muslimin itu melangkah. Akhirnya apa? Dimakamkanlah beliau di kota Konstantinopel atau di luar benteng Konstantinopel, tapi sekarang sudah masuk kembali ke kota Istanbul. Sampai sekarang masih ada kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kita bisa lihat ya, beliau ini bukan orang biasa tapi orang besar. Sampai kemudian makam beliau ada di Konstantinopel atau di Istanbul. Baik, kemudian kita kembali kepada hadis ya, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya melebihi tiga hari. Jadi nggak boleh memboikot saudaranya melebihi 3 hari. Ya, apa bentuk pemboikotannya? Yaltaqiyan fayaridu hadza wa yaridu hadza, di mana mereka bertemu, kemudian yang satu membuang muka, yang satu membuang muka, yang satu berpaling dari saudaranya, kemudian saudaranya juga berpaling dari dirinya. Yang ketemu di masjid itu nggak salam, ya buang muka, itu hanya boleh 3 hari.
Hanya boleh 3 hari. Hari keempat sudah harus kembali bertemu, ya, saling senyum, saling salam. Itu hanya boleh 3 hari saja. Lalu Nabi SAW mengatakan, khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Maka yang terbaik antara mereka berdua ini yang saling memboikot adalah yang pertama kali memulai memberikan salam. Yang pertama kali memulai memberikan salam. Muttafaqun alaih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah, hadis ini merupakan arahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita bermuamalah, berhubungan dengan saudara kita sesama muslim. Kita tidak memungkiri bahwa dalam kita berhubungan dengan saudara kita pasti ada masalah. Ya, mungkin ada perselisihan, ada ketidakcocokan. Ya, maka pemboikotan terhadap saudara yang dalam masalah-masalah seperti ini, ya, itu hanya boleh dilakukan 3 hari. Yang dulu memboikot saudaranya gara-gara pilpres, ya, nggak boleh 3 hari, ya. Jadi kadang-kadang kita itu, ya Allah, ya, sudah berkali-kali terjadi. Ya, karena perbedaan pilihan kemudian berkelahi, ya. Sampai cekcok, sampai gak mau teguran dengan saudaranya, yang di atas malah peluk-pelukan, ya, rekonsiliasi. Ini kan maksudnya suatu hal yang konyol gitu, ya. Kita kehilangan saudara, kehilangan teman, kehilangan sahabat karena perbedaan pilpres, ya. Yang menjadi sebab kita berbeda malah peluk-pelukan, berbagi jabatan dan lain sebagainya, kan konyol gitu. Ya makanya nggak usah terlalu serius lah. Ya, masalah pilpres, masalah pilkada juga, ya. Santai-santai saja. Politikus itu ya seperti itu, memanfaatkan kita untuk bermusuhan dan lain sebagainya. Ya. Jangan kemudian kita ikut-ikut arus. Ya, sudah santai-santai saja. Anda dengan pilihan Anda, saya dengan pilihan saya. Saya merasa ini yang terbaik menurut saya, ini yang terbaik menurut Anda. Sudah, kita rukun-rukun, ngopi-ngopi bareng, ngobrol-ngobrol bareng, ke masjid bareng. Nggak usah kemudian gontok-gontokan, blokir WA dan lain sebagainya, ya. Cukuplah apa yang terjadi berapa kali sih dari tahun 2000 berapa? 2014, kemudian 2019, ini juga baru lagi, ya. Tak perlulah kemudian menjadikan sebab kita saling memboikot. Nah, maka ketika memang dalam berhubungan itu pasti ada masalah dan bisa jadi seseorang itu tidak menyukai saudaranya, Nabi memberikan batasan. Kamu itu boleh gak suka sama saudaramu, tapi kalau mau memboikot, mendiamkan dia, itu cuma 3 hari. Karena dia tetap saudaramu sama muslim, punya hak untuk dikasih salam, punya hak untuk dijenguk. Cuma kalau ingin memboikot, ya cukupkanlah 3 hari. Nah, di dalam hadis ini disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala, nafyuhil dalun 'ala tahrim. Fa yahrumu hijranul muslim fawqa 3 ayyam. Nabi mengatakan tidaklah halal. Tidak halal itu berarti haram. Artinya apa? Haram seorang muslim untuk memboikot saudaranya melebihi 3 hari. Jadi tidak boleh seseorang memboikot saudaranya, ya, lebih dari 3 hari. Ketika dia bertemu tidak lagi mengucapkan salam. Ya, kalau sudah lebih dari 3 hari, ya Anda harus kembali memberikan salam kepada saudara-saudara Anda. Ya. Qala wadala mafhumuhu ala jawazihi 3 ayyam. Kemudian kata As-San'ani rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwa boleh, ya, untuk memboikot mereka, tapi batasnya 3 hari. Jadi Anda nggak berdosa kalau nggak mau ketemu saudara, ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu nggak jadi masalah. Misalnya di masjid, ya, lagi ada masalah sama saudara kita, ya, dia di sini, kita di sana, nggak mau ketemuan, itu boleh. Tapi tidak melebihi berapa? 3 hari. Di hari keempat ketemu lagi di masjid, itu sudah harus tidak boleh lagi saling membuang muka. Sudah harus rukun kembali. Karena Nabi memberikan batasan cuma berapa? 3 hari. Ya. Dan cara memboikotnya bagaimana? Ya, berpaling tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yu'ridu hadza wa yuridu hadza. Yang ini berpaling dari saudaranya, yang itu juga berpaling dari saudaranya. Bukan kemudian saling menyakiti, memukul, ya. Enggak. Cuma tidak ketemuan saja. Saling membelakangi, tidak ketemuan, tidak memberikan salam.
Tapi jangan kemudian lebih daripada itu, seperti menzolimi, mengambil apa yang bukan haknya, ya, dia ambil apa yang dimiliki oleh saudaranya karena kita lagi bermusuhan, ya, kemudian menzolimi saudaranya atau membuat fitnah ditambah-tambahin, nggak boleh. Anda hanya boleh apa? Memboikot. Memboikot itu artinya apa? Saling membuang muka, dan itu pun hanya 3 hari saja. Lebih daripada itu tidak diperbolehkan. Nah, ternyata Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya izin minum. Bismillah. Di balik kebolehan kita memboikot saudara kita selama 3 hari, ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah dalam Subul Salam, wa hikmatu jawazi dzalika hadhil muddah annal insan majbulun 'alal ghadab wa su'il khuluq wa nahwi dzalik. Ya. Fa ufiya lahu hajru akhihi 3 ayyam liyadhhaba dzalika al-'arid takhfifan 'alal insan wa daf'an lil idrar bihi. Ya. Hikmah dari bolehnya kita memboikot saudara kita dalam rentang waktu ini, karena yang namanya manusia itu majbulun, ya, majbulun 'alal ghadab. Dia itu suatu hal yang biasa kalau dia itu marah. Itu merupakan sifatnya manusia. Manusia itu punya sifat marah. Maka itu adalah sifat yang natural, yang memang benar-benar Allah berikan kepada manusia. Ini merupakan tabiatnya. Wasu'ul khuluq, dan terkadang dia memiliki akhlak yang buruk. Ya. Oleh karena itulah fa'ufiya lahu hujrana akhi 3 ayyam. Ya, maka dia diperbolehkan, ya, untuk apa? Untuk memboikot saudaranya selama 3 hari. Agar kemarahannya tadi, kalau ketemu kan dia marah. Kalau ketemu bisa jadi dia berbuat sesuatu yang buruk kepada saudaranya, maka dipisahkan dulu selama 3 hari. Takhfifan 'alal insan wa daf'an lil idrar. Untuk mengurangi waktu 3 hari ini, untuk mengurangi kemarahannya dan mencegah agar dia tidak memudaratkan saudaranya. Jadi selama 3 hari itu biar kemarahannya itu mereda. Kemudian beliau mengatakan, ini didetailkan oleh Al-Imam As-San'ani. Wa fil yaumil awal yaskunu ghadabuhu. Ya. Diharapkan di hari yang pertama itu kemarahannya mereda. Kemarahannya mereda di hari pertama, reda kemarahannya. Wa fi tsani yuraji'u nafsahu. Kemudian di hari yang kedua diharapkan dia introspeksi diri. Oh, ternyata saya juga punya andil dalam masalah itu. Bukan hanya dia yang salah, saya juga salah. Saya nggak bisa nahan emosi. Saya juga mengucapkan kata-kata yang buruk. Dia introspeksi di hari yang kedua. Wa fi tsalits ya'tadiru ma'za'nam. Wa fi tsalits ya'tadiru. Kemudian di hari yang ketiga dia sudah mulai bisa memaafkan saudaranya tadi yang ada masalah. Ya, akhirnya pada hari keempat dia ketemu saudaranya, kayaknya kita benar-benar deh, ya, mohon maaf ya, saya kemarin 3 hari yang lalu, ya, saya salah ngomong. Saya juga Mas, benar Mas. Ya, kita sama-sama salah, keliru, akhirnya berpelukan, kemudian saling memaafkan setelah 3 hari. Jadi hari pertama itu untuk meringankan atau istilahnya meringankan kemarahannya. Kemudian hari yang kedua agar dia introspeksi diri, dan hari ketiga diharapkan dia sudah bisa memberikan maaf. Ya. Baik, sehingga tidak boleh memboikot saudaranya melebihi 3 hari. Kemudian apakah ada kondisi-kondisi yang membolehkan seseorang melebihi 3 hari memboikot saudaranya? Disebutkan oleh para ulama, ada sebagian kondisi yang boleh untuk memboikot seseorang lebih dari 3 hari. Ya. Bagaimana kondisinya? Disebutkan oleh beliau, fa'amma fawqal yaumi ats-tsalits faqala Ibnu Abdul Bar. Adapun memboikot lebih dari 3 hari, maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ajma'u ala annahu yajuzu al-hajru fawqa thalathin liman kanat, ya, mukalamatuhu tajlibu naqsan ala mukhatab lahu fi dinihi aw madaratan tasulu alaihi fi nafsihi aw dunyah. Para ulama itu sepakat, ya, jadi ada ijma di kalangan para ulama bahwa boleh memboikot seseorang lebih dari 3 hari. Boleh memboikot seseorang
lebih 3 hari apabila dikhawatirkan kalau orang ini bertemu dengan kita kemudian dia berbicara, maka ini akan menyebabkan ya kemudorotan ya atau kerusakan pada agama kita. Farubba hajrin jamil khairun min mukhalati al-mu'dhiyah. Maka terkadang kita memboikot seseorang ya itu lebih baik daripada kita bergaul dengannya tapi kemudian menimbulkan kemudorotan atau gangguan pada diri kita. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, memboikot seorang sahabat atau bahkan 3 orang sahabat ya sampai 50 hari. Jadi lebih dari 3 hari. Dalam peristiwa perang Tabuk, setelah beliau pulang dari perang Tabuk, jadi kan perang Tabuk itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat semuanya untuk ikut berperang. Karena yang dihadapi ketika itu adalah Kekaisaran Romawi. Terdengar kabar bahwa Kekaisaran Romawi sedang berupaya untuk menyerang kota Madinah, maka Nabi menyongsong kedatangan mereka. Nabi suruh para sahabat untuk kumpulkan harta mereka, berinfak, karena ini perang besar. Kemudian berangkatlah semua para sahabat kecuali beberapa orang saja yang tertinggal. Di antaranya 3 orang, Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ini 3 orang. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Ar-Rabi'. 3 orang ini desersi lah istilah bahasa kita sekarang ya. Desersi. Gak ikut perang tanpa adanya udzur sama sekali. Gak sakit, gak ada udzur, tapi gak ikut perang. Nah, ketika Nabi kembali ke kota Madinah, ternyata ada juga orang munafik yang gak ikut perang. Cuma orang munafik ini kan dia gampang berbohong kan. Mereka ngomong kepada Rasulullah, kami punya uzur ini, wahai Rasulullah, punya uzur itu, punya uzur ini, punya uzur itu. Akhirnya ya sudah diterima uzurnya oleh Rasulullah. Nah, 3 orang sahabat ini jujur. Mereka ngaku kepada Rasulullah, kami nggak punya uzur wahai Rasulullah. Akhirnya apa? Dihukum oleh Rasulullah. Karena dikhawatirkan mereka ini menimbulkan kemudaratan, ya, dan belum ada sinyal bahwa taubatnya diterima oleh Allah, maka diboikot oleh Rasulullah selama 50 hari. Ketika itu nggak ada orang yang boleh bicara sama mereka, nggak ada yang bicara sama mereka selama 50 hari. Sehingga Ka'ab itu, dunia itu terasa sempit sekali. Ya, ke sana diboikot, di sini diboikot, sampai pada hari ke-50 turunlah firman Allah dalam surat At-Taubah yang menyatakan bahwa tobat mereka diterima. Baru mereka kemudian kembali dipeluk oleh Rasulullah SAW. Mereka pun kembali ya berinteraksi seperti biasa. Nah, dari kisah ini para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa boleh memboikot lebih dari 3 hari apabila memang dikhawatirkan dari seseorang itu bahaya, ya. Seperti memboikot orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, ya, sampai dia kembali kepada pemahaman yang benar, ini nggak jadi masalah. Saya kita tahu ada orang punya pemahaman yang menyimpang, dan kalau kita berdialog dengan dia bisa jadi menyebarkan kesesatannya, maka nggak apa-apa diboikot. Yang demikian pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa khairuhuma alladhi yabda bisalam, dan yang terbaik antara 2 orang yang saling memboikot ini adalah yang memulai salam terlebih dahulu. Maka kalau mereka sudah melebihi 3 hari, dia ketemu saudaranya lalu dia memberikan salam, maka dia mendapatkan pahala karena dia telah memulai pertama kali, ya, mengembalikan hubungan yang sebelumnya terputus. Wallahu taala a'lam. Baik, sampai di sini Bapak dan Ibu, ada yang ingin tanyakan sebelum kita masuk ke hadis selanjutnya? Silakan, mungkin kalau ada yang ingin tanyakan tentang memboikot. Jelas insyaallah. Kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya, masih ada waktu sebelum syuruk. Qala an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Jabir di sini adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah ini juga adalah seorang sahabat yang berasal dari kalangan Ansor. Ya, jadi beliau adalah termasuk penduduk kota Madinah. Jabir dan bapaknya ini adalah sahabat. Jadi bapaknya juga seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak terlalu banyak mendengar hadis dari bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya itu syahid dalam perang Uhud. Ya,
Jadi ketika perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar bahwa orang-orang Quraisy ingin membalas kekalahan mereka di perang Badar pada tahun ketiga Hijriah. Sekitar 3.000 pasukan Quraisy yang masuk ke kota Madinah, menyerang kota Madinah. Maka Nabi perintahkan para sahabat untuk mencegat mereka di Uhud. Nah saat itu Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir, itu mengatakan kepada anaknya, wahai Jabir, saya merasakan bahwa besok saya akan gugur dalam medan pertempuran. Maka kemudian dia berwasiat kepada Jabir bin Abdullah, karena Jabir ini punya banyak anak-anak, adik-adik perempuan. Jadi Abdullah bin Haram itu anaknya kebanyakan perempuan, atau mayoritasnya perempuan, cuma Jabir saja laki-lakinya. Maka kemudian Jabir bin Abdullah diberi wasiat untuk menjaga adik-adik perempuannya. Dan memang betul, pas perang Uhud, akhirnya Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir, meninggal dunia. Maka Jabir pun melaksanakan amanah dari bapaknya tadi. Ya, dia dititipi adik-adik perempuan, maka dia rawat adik-adik perempuan tadi. Sampai kemudian beliau itu memilih menikah dengan seorang janda. Jadi milih yang sudah berumur. Kenapa? Kalau memilih yang masih muda, ya emosinya belum stabil, bisa jadi masalah sama adik-adiknya, nggak bisa ngomongin. Maka Jabir berkorban karena dia ingin melaksanakan wasiat dari bapaknya. Beliau menikahi wanita janda yang sudah punya pengalaman, ya. Untuk untuk mengurusi adik-adiknya. Jadi kadang seperti itu ya, menikah itu bukan hanya karena cinta ya, tapi karena memang ada suatu kemaslahatan. Beliau menikahi wanita tadi bukan karena cinta, bukan, tapi karena dia punya wasiat dari bapaknya untuk ngasuh adik-adiknya, maka dia cari wanita mana yang mau membantu dia untuk ngomongi adik-adik perempuannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Jabir, ternyata Jabir sudah menikah. Nah di sini ada sebuah pelajaran ya, Nabi itu nggak tahu kalau Jabir itu menikah. Berarti kan Nabi itu nggak diundang walimahnya Jabir, ya nggak? Jadi kita itu kalau nggak diundang orang ke acara pernikahan, ya udah husnudzon saja. Mungkin mereka punya hajat ya, atau mereka punya prioritas, keadaan ekonomi sedang sulit sehingga nggak bisa ngundang semua orang. Ya jangan kemudian kita membenci mereka karena masalah ini. Lihat Nabi aja nggak tahu Jabir menikah, padahal Jabir itu dekat dengan beliau ya. Maka Nabi SAW bertanya, tazawwajta ya Jabir, engkau sudah menikah wahai Jabir? Maka kemudian na'am, kata Jabir, iya wahai Rasulullah. Maka ditanya oleh Nabi SAW, Nabi gak marah. Kenapa kamu tidak mengundangku? Kenapa kamu gak ngasih tahu? Gak marah sama sekali. Nabi coba nanya gini sama Jabir, ya, bikron am thayyiban, yang kamu nikahi itu gadis, seorang gadis apa seorang janda? Itu yang ditanya oleh Nabi SAW. Maka Jabir mengatakan, bal thayyiban ya Rasulullah, aku menikahi seorang janda. Maka Nabi tanya sebabnya, kenapa kau memilih janda? Kenapa nggak memilih yang masih gadis? Afala jariyatan ya tulaibuha wa tulaibuh. Kenapa kamu tidak menikah dengan yang masih gadis? Kau bisa bermain-main dengannya. Ya. Karena bagaimanapun juga ya, seorang janda dia sudah punya kenangan dengan laki-laki sebelumnya. Sedangkan gadis masih polos. Sehingga suaminya ini akan menjadi pria pertama yang hadir dalam kehidupannya. Maka lebih bebas dalam dalam bersenang-senang. Adapun perempuan ketika dia bersenang-senang dengan suami barunya, mungkin dia masih punya memori sama suami lamanya. Maka Nabi SAW, kenapa kau nggak yang gadis saja? Nah Jabir mengatakan, innali akhwat, wahai Rasulullah, saya itu punya banyak sekali adik-adik perempuan. Ya fa'ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tamshutuhunna wa taqumu alaihinna. Maka aku lebih suka untuk menikahi seorang wanita yang bisa berkumpul dengan mereka, bisa mengomongi dan juga bisa merawat mereka. Jadi itulah tujuannya Jabir bin Abdullah menikah dengan wanita janda tersebut, agar wanita tersebut bisa lebih bersikap dewasa, ngomongi adik-adiknya Jabir dan merawat mereka. Dan hal yang spesial dari sahabat Jabir bin Abdullah ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, bahwa beliau termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa Jabir bin Abdullah ini meriwayatkan kurang lebih 1540 hadis
dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sekarang kita baca hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Apa makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah? Maknanya adalah pengkhabaran bahwa perbuatan baik kita itu akan dinilai dengan pahala atau bernilai pahala sedekah. Disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah dalam Subul Salam, wal ikhbaru anhu bi annahu shadaqah min babi tashbih al-baligh. Dan pengkhabaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatan baik itu adalah sedekah, ini termasuk bab penyerupaan. Ya, maksudnya apa? Huwa ikhbarun bi anna lahu hukmus shadaqah fi thawab. Yaitu pengkhabaran bahwa perbuatan baik itu dihukumi sebagai sedekah dari sisi pahalanya. Jadi ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kita mendapatkan pahala senilai dengan pahala sedekah. Kita tersenyum kepada saudara kita, kita membantu dia membawakan sesuatu yang berat, kemudian kita mengambilkan sesuatu untuk dia. Pokoknya semua perbuatan baik yang ringan itu akan dianggap sebagai sedekah. Kemudian kata Al-Imam As-San'ani rahimahullah, wa annahu la yahtakir al-fa'il syai'an minal ma'ruf. Kemudian hikmah dari hadis ini agar seseorang itu jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Wala yabkhulu bihi, dan jangan pernah dia pelit untuk melakukannya. Seperti senyum. Ya, senyum itu sedekah. Jangan kemudian Anda pelit untuk senyum. Senyum itu gampang, ringan. Ya, tinggal digerakkan saja. Ya, jangan pelit. Kenapa? Ini akan menyebabkan kita dapat pahala sedekah. Itu tujuannya Nabi mengatakan jangan pernah kalian meremehkan perbuatan baik, karena itu akan dinilai dengan pahala sedekah. Senyum saja, bersikap ceria di hadapan saudara kita seorang muslim, gak melengos, gak menampakkan wajah masam, itu kita sudah dapat pahala sedekah. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan, inna kulla tasbihatin sedekah. Setiap tasbih yang kita ucapkan itu bernilai sedekah, pahalanya sama dengan pahala sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir juga sedekah. Wal amru bil ma'rufi sedekah. Anda memerintahkan seseorang untuk berbuat baik, itu adalah sedekah. Wan nahyu 'anil munkar sedekah. Demikian juga Anda melarang orang dari kemungkaran, itu juga sedekah. Qala wa fi buti ahadikumus sedekah. Dan dalam hubungan suami istri Anda, dalam hubungan suami istri kalian, padanya terdapat sedekah. Jadi kita berhubungan dengan istri itu bernilai sedekah, ada pahalanya. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa yang namanya hubungan suami istri itu bahkan termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Ketika seseorang dia menyalurkan syahwatnya itu pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka dia akan menjauhi dirinya dari yang terlarang. Dia datangi istrinya, dia artinya apa? Dia menjauhi perbuatan zina, makanya dapat sedekah. Apalagi kalau diniatkan, selain menjaga kehormatan diri, diniatkan dengan hubungan suami istri tadi, dia menyenangkan istrinya, menyenangkan pasangannya. Kemudian juga dia niatkan, dengan hubungan tadi untuk bisa lahir generasi yang soleh dan solehah dari hubungan tadi, maka semakin berlipat gandalah pahala dari hubungan suami istri. Qala wal imsaku anisyar sedekah. Demikian juga menahan diri dari keburukan itu juga sedekah. Maka apapun yang kita lakukan berupa kebaikan ini akan bernilai pahala sedekah. Demikian juga dalam hadisnya Abu Dzar diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akika sedekah. Engkau tersenyum kepada saudaramu ini merupakan sedekah. Engkau tersenyum kepada saudaramu sedekah. Kemudian disebutkan lagi, amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Kemudian menunjukkan jalan bagi seorang yang tersesat, itu juga sedekah. Jadi kalau ada orang turun dari motornya bertanya kepada kita,
Mas saya mau ke sini, mana jalannya, kita tunjukkan, ya itu sedekah. Jangan kemudian direspon, saya kira zamannya Google Map Mas. Kok masih tanya, mana buka Google Map-nya ya, jangan ya. Kasih tahu ini lewat sini, lewat sini, lewat sini ya. Karena itu akan bernilai sedekah. Demikian juga engkau mengisi ember punya saudaramu, itu juga sedekah. Saya saudaranya mau ngambil air ya, kita lihat dia kelihatan berat, kita sudah punya air ini, kita berikan air kita kepada saudara kita, itu juga semuanya adalah sedekah ya. Maka jangan kemudian kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kemudian masih senada dengan hadis tersebut ya. Hadis selanjutnya an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ini hadis yang ketiga di pertemuan kita kali ini, hadis dari sahabat Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari, ini nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Ya, Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Cuma beliau lebih dikenal dengan panggilan Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari ini juga sahabat yang istimewa ya. Karena beliau termasuk orang yang berani mengumumkan keislamannya di hadapan khalayak ramai. Jadi dalam Sahih Muslim itu dikisahkan Abu Dzar itu masuk Islam, kemudian beliau berani mengumumkan keislamannya di hadapan masyarakat Quraisy, sampai kemudian dipukuli. Lalu orang-orang mengenal, wah ini Abu Dzar, ini seorang dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu suatu suku yang dikenal suka merampok. Maka orang-orang Quraisy jadi ketakutan, wah ini ternyata orang Ghifar. Nanti kalau mereka marah, perjalanan dagang kita diganggu. Akhirnya dilepaskan Abu Dzar. Besok dia ulangi lagi, besok dia ulangi lagi. Yang menunjukkan keberanian yang sangat luar biasa pada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini beliau adalah orang yang sangat sederhana. Maka ketika zamannya Utsman bin Affan, Islam itu berada dalam masa yang sangat makmur. Karena banyak sekali negara-negara yang ditaklukkan ya, Romawi, wilayah Romawi dan Persia itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, banyak sekali harta yang datang. Nah, ketika itu Abu Dzar tinggal di kota Damaskus bersama sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu kan kaya sekali itu ya, Damaskus itu kaya sekali, harta itu masuk terus. Maka Abu Dzar Al-Ghifari tidak nyaman dengan kehidupan yang mewah. Beliau datang ke Utsman, minta uzur kepada Utsman, saya mau menyepi. Maka diizinkan oleh sahabat Utsman, dia menyepi, bangun rumah di sebuah tempat namanya Robadzah, tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Madinah, menyepi di sana. Sampai kemudian beliau meninggal dunia dalam keadaan nggak ada sahabat yang tahu, karena dia tinggal di tempat yang menyepi. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala atur, ya, waktu Abu Dzar meninggal dunia, Abdullah bin Mas'ud dan rombongannya pas lewat di Robadzah, baru mau dalam perjalanan ke kota Madinah. Pas Abu Dzar meninggal dunia dalam keadaan sendirian. Maka Abu Dzar ketika itu meninggal dunia, Abdullah bin Mas'ud teringat bahwa Nabi itu pernah mengatakan, rahimallah Abu Dzar yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yub'atsu wahdah. Ya, semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan sendirian ya, ketika kaum muslimin hidup dengan kemewahan, dia sendirian, dia menyepi. Yamshi wahdah wa yamutu wahdah, kemudian dia meninggal sendirian, wa yub'atsu wahdah, dan nanti dia akan dibangkitkan sendirian. Ini sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhak biwajhin talaq. Jangan kalian sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Maka bertemu orang lain dengan wajah yang berseri itu sunnah. Sunnah itu banyak ya, bukan hanya sholat sunnah saja, puasa sunnah, tapi Anda bertemu dengan orang lain dengan wajah yang berseri-seri itu sunnah. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwa ya, termasuk perbuatan yang besar pahalanya adalah kita memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan di hati saudara kita. Jadi mereka senang dengan keberadaan kita di tengah-tengah mereka. Wallahu ta'ala alam. Dan yang terakhir, hadis yang terakhir ini sudah pernah kita bahas ya, wa anhu dari Abu Dzar qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak.
apabila kalian memasak ya masakan daging yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian berikanlah kepada tetanggamu. Ini sudah pernah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah. Ya, dari apa yang kita sampaikan ya, bahwa tidak boleh seseorang memboikot saudaranya sama muslim melebihi 3 hari, dan kemudian janganlah pernah dia meremehkan kebaikan untuk saudaranya walaupun itu suatu perkara yang sepele. Wallahu taala a'lamu bisawab. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin tanyakan kami persilahkan. Ya, silakan Pak Yunus. Sedekah ada ungkapan sombong kepada orang semua itu sedekah. Apakah itu betul? Sombong kepada Orang semua itu sedekah. Karena syarat sedekah syarat sombong itu terlarang. Wallahu taala alam. Saya pernah dengar ucapan itu tapi nggak yakin kalau itu adalah hadis dari Rasulullah SAW. Wallahu alam, nggak tahu saya. Nanti kita bahas insyaallah ya. Apakah benar ungkapan seseorang sombong kepada orang sombong itu sedekah? Ya. Insyaallah nanti kita bahas. Ya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.